Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wendy di channel YouTube Banten Podcast. Kali ini dalam acara Tausiah Ramadan yang hasil kerjasama antara Banten Podcast bersama PCNU Kota Serang. Dan di studio saya tidak sendiri karena sudah ada Ustadz muda. Dia adalah Ustadz Maulana Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana jangan nih, panggil Ustadz kayaknya. Kenapa nggak mau dipanggil Ustadz? Masih kecil. Masih kecil. Emang umurnya Iya. berapa Ustadz? Masih 18 tahun. 18 Masa-masa tahun. labil. Masa-masa labil. Masih sekolah atau Udah lulus udah kali ya. lulus? Iya. Berarti sekarang memang Mondok. mondok. Mondok di mana nih? Mondoknya di Jawa Timur, Kediri. Kediri, Jawa Iya. Timur. Oke. Nah, berarti udah 2 tahun mondok nih. Udah tahun. Berarti kan udah melewati masa-masa pandemi ini. Iya. Nah, itu kegiatan mengajar di sana gimana nih? Udah tatap muka atau kemarin tuh disuruh pulang dulu di rumah gitu? Gimana tuh? Kalau awal-awal pandemi itu kita disuruh pulang emang, disuruh pulang. Disuruh pulang. Tapi sangat ketat sekali di pondok saya itu. Sangat ketat, protokol kesehatannya sangat ketat itu. Tapi tetap karena sekarang udah biasa ya. Mengajar itu sudah biasa tatap muka gitu. Cuman ya diwajibin pakai masker gitu. Pakai masker, cuci tangan gitu, tangan, pakai iya. hand sanitizer gitu ya, biar lebih steril lagi kan. Iya. Berarti itu nggak boleh ada kunjungan keluarga gitu, nggak ada tuh. Sambangan itu belum boleh. Belum boleh. Belum Sampai boleh. sekarang. Sampai sekarang. Cuman sempat ada kemarin itu. Cuman di Karangsidenan. Ya daerah yang deket-deketnya aja, Kediri, Blitarnya. Emang yang di daerah Jawa Timurnya Iya. lah ya. Nah, Ustadz, sekarang Ustadz. panggilnya apa nih enaknya? Apa aja deh. Ya, Tapi AA. jangan Ustadz. Oke. AA Belum bisa Maulana. apa-apa soalnya. Iya. AA nih berapa bersaudara sih? Saya 2 saudara doang. 2 bersaudara. Saya sama teteh saya. Oh, berarti AA yang kedua. Saya AA kedua. yang kedua. Terakhir. Nah, kenapa sih AA ini memutuskan untuk mondok nih? Karena saya sadar yang namanya belajar itu kan wajib gitu. Terus saya basicnya emang di pesantren gitu. Jadi Basicnya. saya pengen belajarnya itu tentang ilmu agama. Berarti emang gak ada paksaan dari orang tua ya? Gak ada paksaan. Pengen Nah, sendiri. kok tetehnya sendiri sama pesantren apa enggak? Kalau teteh saya enggak Enggak. kuliah dia itu. Kuliah. Tapi udah lulus kuliah. Udah lulus, alhamdulillah. Berarti di Serang ini liburan apa gimana nih? Ya, lagi libur. Lagi libur, berapa lama libur? Liburnya itu 1,5 bulan kurang lebih. 1,5 bulan, lumayan lama ya. Main lama. Di pondoknya juga lama soalnya. Berapa? Berarti ya kesempatan ya, Iya, apalagi di kesempatan. bulan Ramadan bareng-bareng sama keluarga ya. Berarti sekarang alhamdulillahnya puasanya lancar nggak nih? Alhamdulillah lancar. Udah ada yang bolong belum? Aduh, enggak ada alhamdulillah. Alhamdulillah yang nggak ada ya. Kan kita materinya ini kan meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan gitu ya. Yang saya ingin tanyakan nih, sebenarnya pengertian puasa sendiri menurut AA itu apa sih? Jadi pengertian puasa itu ada 2. Ada yang secara etimologi, secara bahasa atau secara lugat. Ada yang secara terminologi, secara istilah. Jadi yang secara etimologi, secara bahasa, yang namanya puasa itu mutlakul imsak. Apa itu? Mutlakul imsak itu mutlak menahan. Ya pokoknya kita menahan itu udah termasuk puasa. Contoh kayak saya di pondok nih, menahan rindu gitu kan kepada kekasih saya kan orang tua gitu ya. Itu termasuk puasa, tapi secara bahasa. Ya, menahan hawa nafsu juga ya. Menahan nafsu atau menahan bicara itu udah termasuk puasa. Bahkan dalam kitab itu dijelaskan, ada kitab apa lupa saya namanya. Kuda nggak makan itu udah termasuk puasa. Oh, Udah termasuk puasa. Namun puasanya itu secara etimologi, secara bahasa. iya ya. Namun ada yang namanya puasa secara istilahi, secara syar'i. Terminologi. Ya. Jadi kalau secara istilah itu puasa itu adalah menahan makan, minum, bersenggama dan segala perkara yang membatalkan puasa ma'an niyati, beserta dengan niat. Seperti itu secara istilah. Nah, terus ada nggak sih apa sih manfaat puasa itu sendiri? Manfaat puasa. Jadi kalau dalam kitab Hikmatul Tasyri', hikmah-hikmah puasa itu ada 6. Apa tuh? Yang pertama syukur. Jadi hikmahnya kita berpuasa itu syukur. Karena puasa itu kan ibadah ya. Hakikatnya ibadah, hakikat hikmahnya ibadah itu adalah bersyukur. Bukan kok karena kita menginginkan surga atau menghindarkan neraka. Karena
Kanjeng Nabi pun yang sudah jelas sudah dijamin masuk surga itu tetap ibadah. Oh, ya. Jadi sedikit cerita ya. Mm-mm. Saat itu Kanjeng Nabi sholat tahajud, ditegur sama sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai segininya, sampai kakinya bengkak ibadah kepada Allah, padahal kan engkau sudah dijamin masuk surga. Dijawab sama Kanjeng Nabi, wahai sahabatku, apakah engkau mengira aku bukan makhluk yang bersyukur? Nah, kesimpulannya berarti kan puasa ini atau ibadah kan, puasa itu kan ibadah. Ibadah itu adalah hakikatnya itu kita bersyukur pada Allah yang telah memberi nikmat banyak sekali. Nggak kehitung sama kita. Ya, benar-benar. Kayak kesehatan ini kan udah termasuk Nafas juga kan ya. napas segala kan itu termasuk nikmat dari Allah. Iya, iya. Seperti itu. Terus yang kedua itu kita mampu melaksanakan amanah. Karena puasa itu kan amanah dari Allah. Iya. Nah, ketika kita berpuasa itu hikmahnya apa? Hikmahnya itu kita mampu melaksanakan amanah dari Allah. Nah, cara menjaga amanah tersebut kita harus memaksakan diri kita dalam hal kepayahan. Iya. Contoh kayak puasa kan payah ya, nggak Iya, makan, nggak minum itu kan benar-benar. lemes sekali ya. Kayak sholat juga harus khusus sekali itu kan sulit. Itu Nggak butuh fokus upaya. lah ya, nggak Iya, fokus. butuh upayahan. Ya namanya cinta itu kan harus bil alam, harus dengan derita. Gitu. Nanti kayak Imam Seburdah itu al-hubu yataridu alladzati bil alam. Yang namanya cinta itu menghalangi kelezatan dengan derita. Jadi kita kalau cinta terhadap sesuatu atau terhadap zat Allah atau kepada sesama manusia ya, itu harus ada pengorbanannya. Jelas. Cinta itu butuh pengorbanan. Kemudian yang ketiga itu kita itu hikmah puasa. Hikmah puasa yang ketiga adalah kita bisa mengendalikan diri. Jadi kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Kimyatus Sa'adah itu, dalam diri kita ya, dalam batin kita itu, manggilnya apa nih saya? Kakak. Oh, kakak aja. Kakak aja ya, Kak Wendy. Jadi yang ketiga, hikmah ketiga dari puasa, kita itu bisa mengendalikan diri. Hikmahnya. Karena dalam kitab Imam Ghazali Kimyatus Sa'adah itu, dalam batin kita itu ada beberapa sifat. Ada beberapa sifat ya? Iya. Apa aja sifatnya? Sifat yang pertama itu sifat bahaim. Bahaim itu kalau dimanai hewan peliharaan lah. Hewan peliharaan. Iya. Jadi Itu dalam sifat manusia tuh ya? ada sifat manusianya. Kayak contoh apa sifat bahaim dalam batin kita? Yaitu kayak makan, minum, bersenggama, tidur, itu kan sifatnya bahaim. Nah, dalam batin kita itu ada sifat seperti itu, sifat bahaimnya. Gitu. Yang kedua ada sifat siba. Siba itu hewan buas. Hewan buas. Dalam diri kita itu ada sifat hewan buas, yaitu kayak membunuh, memukul, itu ada dalam diri kita. Iya, benar-benar. Benar. Terus yang ketiga ada sifat syayatinnya, setan. Itu seperti apa? Menipu daya, berbuat jelek, itu seperti sifat setan. Itu dalam batin kita ada. Pasti ada itu ya. Iya. Terakhir yang keempat itu dalam Kimyatus ada sifat malaikat kita juga. Sifat malaikatnya itu apa? Sa'adah tuh jadi menyaksikan keindahannya kehadiran Tuhan. Itu ada sifat kita. Maka dari puasa itu hikmah kita bisa mengendalikan hal itu supaya kita tidak menjadi sifat-sifat setan itu kan, tidak menjadi sifat tipu daya atau sifat sibaknya tidak membunuh. Kayak yang perang sarung jadinya matiin orang itu kan ya. Itu kan ada sifat itunya dalam diri kita. Nah, hikmahnya puasa itu apa? Itu bisa mengendalikan diri kita supaya kita tidak menjadi sifat setannya. Karena ada dalam diri kita itu sifat setannya ada, sifat hayawannya ada kan, kayak makan minum, bersenggama kan jelas ya, kita ingin sekali itu. Buat kebutuhan biologis seperti itu. Yang keempat itu hikmah puasa adalah menyehatkan tubuh. Jadi ada cerita Syekh Harun Ar-Rasyid itu mempunyai dokter yang sangat mahir, tapi beragama Nasrani atau Yahudi ya, saya lupa. Itu mengatakan kepada Syekh Ali bin Waqid, wahai Ali, di agamamu ilmu itu ada dua. Pertama ilmu agama, kedua ilmu kedokteran. Sedangkan dalam kitabmu ya Al-Quran berarti ya, itu tidak ada yang menjelaskan tentang kesehatan katanya gitu. Dengan tegas Syekh Ali menjawab bahwasanya, loh kata siapa? Dalam Quran itu jelas ada. Itu apa? Wa kulu washrabu wala tusrifu. Apa itu artinya? Artinya makanlah. Lawan ke bahasa Jawanya kan mangana sapa sira kabeh gitu ya. Makanlah dan minumlah gitu. Dan jangan sampai berlebihan gitu. Jadi nggak boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan. Nah, setelah itu dokter itu, oh ternyata bener itu ada ilmu kedokterannya. Coba kalau kayak ini nggak percaya, tanya ke dokter aja ya. Apakah kalau kita makan berlebihan, minum berlebihan itu buat menyehatkan badan? Kan enggak. Enggak kan ya, bener ya? Bener-bener. Nah, hikmahnya puasa itu menyehatkan badan.
Berarti nggak ada istilah puasa itu malah menurunkan imunitas ya? Nggak ada Nggak ada sih. ya? Nggak ada. Karena yang namanya puasa itu sebenarnya menyehatkan badan malah. Kita terkontrol mengatur makan, kan buka gitu. Itu hikmahnya puasa. Kemudian yang kelima ya. Yang kelima itu melemahkan apa namanya? Melemahkan keinginan bersenggama, hikmahnya puasa. Karena kan kata Kanjeng Nabi itu, wahai pemuda ya, di hadisnya itu, wahai pemuda, jika kalian mempunyai biaya, maka menikahlah. Nah, kalau kalian tidak mempunyai biaya, barang siapa yang tidak mempunyai biaya, maka berpuasalah. Sungguh puasa itu bisa menghancurkan hawa nafsu kita. Itu melemahkan hawa nafsu kita. Itu hikmahnya puasa. Jadi melemahkan bersenggama tersebut. Melemahkan kita untuk melakukan hal-hal gitulah. Hal-hal yang itulah ya. Iya. Terus kemudian yang keenam ya. Yang keenam itu hikmah puasa adalah mengasihi kepada orang-orang fakir. Iya. Jadi hikmah puasa itu kita merasakan bagaimana kita itu menjadi orang fakir, menjadi orang miskin, Orang yang nggak punya. orang yang punya. Jadi kita itu di situ barulah kita itu terbentuk rasa sosial kita Iya. kepada orang-orang fakir. Seperti kan orang yang nggak makan itu ya, Iya, nggak minum, itu rasanya gimana? Iya. Saat puasa kan Jadi lemes kita sekali. merasakan juga kan ya. Merasakan apa yang dia rasakan itu kan. Asik. Iya. Iya, Jadi bener. dari situlah hikmahnya kita mempunyai rasa sosial. Oh ternyata orang fakir itu rasanya gini. Kita itu harus mengasihi orang fakir berarti. Iya, benar-benar. Memberi kepada orang fakir. Gitu, memberi beras atau apalah gitu ya. Nah kan itu Uang gitu ya. iya, Baju. baju. Karena itu kan bentuk sosial kita akhirnya. Itu hikmah puasa. Mengasihi, yang terakhir itu mengasihi orang-orang fakir. Gitu. Berarti emang hikmah puasa itu ya emang banyak banget ya. Iya, banyak. Dalam ini saya menjelaskan dalam kitab Hikmatut Tasyri'. Ya, luar biasa. Sudah belajar kitab. Saya emang nggak ada belajar kitab. Saya masih belajar sih tapi. Oke, tadi kan saya bertanya mengenai puasa, hikmah puasa gitu. Yang saya ingin tanyakan lagi sebenarnya arti cinta itu apa sih ya? Cinta ya. Jadi cinta itu secara umum ulama itu berbeda pendapat dalam masalah cinta. Ada dua pendapat. Pendapat golongan ulama yang pertama itu mengatakan bahwasanya cinta tidak bisa didefinisikan secara rinci. Alasannya apa yang mengatakan seperti itu? Alasannya karena cinta itu tidak dapat digambarkan. Ya, luas juga kan. Luas juga. Hanya tanda-tandanya saja yang terlihat katanya. Apa aja tuh tanda-tandanya tuh? Ya tanda-tandanya iya seperti kita berkorban gitu. Mungkin gitu. Ya misalkan ketika dia makan saya nggak makan gitu. Itu kan tanda-tandanya saja, tanda-tanda cinta gitu. Ya kayak AA juga kan ya. Pesantren, mondok kan ya, menahan kerinduan Iya, kan, ke itu. orang tua gitu kan. Ya. Itu sebagian ulama ya. Tapi sebagian ulama lagi bahwasanya oh ternyata cinta itu bisa didefinisikan secara rinci. Ada Nah, yang mengatakan itu ya. Ada mengatakan itu. Dan ulama yang kedua ini itu banyak sekali berbeda pendapat juga tentang masalah cinta. Salah satunya kitab Qasidah Burdah. Apa itu? Ki musannifnya itu namanya Syekh Muhammad Al-Busiri. Mengatakan bahwasanya cinta itu bisa didefinisikan secara rinci. Yaitu apa? Wal hubbu ya'taridu alladzati bil alam, yang tadi itu saya sampaikan. Bahwasanya yang cinta itu menghalangi kenikmatan dengan kesakitan atau dengan derita. Makanya kalau kita cinta kepada Allah, maka kita harus derita gitu. Ya maksudnya derita itu pengorbanan, cinta itu butuh pengorbanan. Asalkan kita jangan merasa pengorban aja gitu. Iya. Tapi cinta jelas butuh pengorbanan. Iya, benar. Seperti kita cinta pada Allah. Kita harus puasa, harus sholat gitu. Itu kan bentuk rasa cinta kepada Allah. Cinta pada Rasul. Itu kan bentuk derita kita. Maksudnya derita itu bukan hina ya. Derita itu nggak mesti hina. Pengorbanan. Kayak puasa kan menahan makan minum, menahan makan minum ya. menahan segalanya itu. Karena bentuk rasa cinta kepada Allah gitu. Seperti itu dalam hal cinta. Terus yang saya ingin tanyakan nih, itu cinta kepada sesama manusia, tumbuhan, hewan, berarti itu mungkin salah satu dari kecintaan kita kepada Allah, bener nggak? Itu sangat benar. Jadi mencintai tumbuhan atau mencintai alam lah ya, mencintai alam sama manusia itu, sama makhluk itu saling mencintai, itu termasuk cinta kepada Allah. Itu bukti kepada Allah karena tumbuhan segala itu kan yang buat Allah. Iya. Manusia yang buat Ya Allah. seluruh dan isinya nih Nah, lah ya. dan isinya. Ya kayak contoh kita cinta kepada guru. Santri itu biasanya kalau cinta pada guru ya kayak bendanya aja.
kayak sendalnya itu dirapihin karena rasa bentuk cinta kepada kiainya. Ya benar. Saya sering nonton yang mungkin di Instagram, di YouTube Iya. tuh ada tuh santri-santrinya yang merapikan sendal-sendal kiainya gitu ya, benar-benar. Gitu. Jadi kalau cinta kepada sesuatu kan nggak cinta kepada itunya doang, Iya. tapi seisinya. Kayak cinta kepada Allah berarti seisinya juga dicintai, kayak makhluknya dan lain-lain. Cinta itu baik. Cinta itu baik. Jadi banyak sekali orang yang menyalahkan cinta gitu. Saya aneh itu. Padahal cinta itu baik. Cinta itu baik. Malah yang nggak baik itu kan benci. Iya, benar. Justru menurut saya harus diarahkan yang menyalahkan cinta itu. Sebenarnya yang salah itu bukan cinta, Kak Wendy. Kalau kata saya ya, yang salah itu sifat cinta. Sifat cinta. Sifat cinta. Contoh gini, kayak orang pacaran. Nah, Orang pacaran itu kan saling mencintai ya. Iya. Saling mencintai itu baik sama manusia. Sama manusia baik. Cuman dia mensifati cinta itu dengan zina atau dengan yang lain-lainnya. Nah, yang salah ini bukan cintanya. Kalau cinta sama manusia kan baik. baik. Cuman yang salah itu adalah Sifatnya. sifat cintanya. Dia tidak bisa mensifati cinta dengan baik. Itu. Nah, terus kalau misalkan saya ingin tanya lagi nih, menarik nih. Kalau misalkan ada nih, mungkin kaum muda sekarang nih, ya. A pasti tahu lah gitu. Banyak kaum milenial sekarang yang udah banyak suka K-pop gitu kan ya. Suka orang-orang luar negeri gitulah. Bahkan mungkin terbilang lebay sekarang tuh, A. Lebay banget. Nah, itu menurut A tuh gimana? Aslinya selama cinta kepada orang itu tidak membuat diri kita negatif, itu boleh-boleh saja gitu. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Asalkan jangan negatif. Malah contoh kayak gini, yang tadinya pakai kerudung gara-gara cinta Blackpink segala ya, Iya. akhirnya pakai seksi ya kan. Ya itu kan negatif halnya. Benar-benar. Jadi, nah itu yang salah itu bukan cintanya, Tapi sifatnya. sifatnya. Cinta sesama manusia baik. Karena cinta juga kan ada volume-volumenya kalian Medi. Contoh kayak kita cinta sama manusia, berbeda lagi cinta kepada istri gitu kan. Atau cinta kepada orang tua, pada guru, pada rasul, itu volumenya beda lagi. Cinta itu ada volumenya. Beda-beda. Oh, benar. Iya. Berarti ada volumenya. Ada volumenya kepada cinta itu. Allah itu mungkin paling tinggi ya. Iya. Makanya saya kadang suka aneh sama cewek yang mengatakan, loh, kok semuanya dicintain katanya, diiniin katanya. Padahal kan sama manusia itu ya saling mencintai Iya, itu baik. Benar. Baik ya. Baik. Yang salah itu sifatnya. Sifat itu. cintanya. Itu kan buat kamu juga, buat misalkan yang cewek ngomong gitu, ada volumenya gitu, ada volumenya. Iya, Seperti itu. Nah, mengapa sih dalam diri kita ini harus memiliki rasa cinta kepada Allah? Nah, kenapa kita harus memiliki cinta pada Allah? Karena kita itu sebagai hambanya Allah. Karena katakannya Nabi, Al-Habibu a'budul mahbub. Seorang pencinta itu, dia itu adalah budak orang yang dicintai. Maksudnya atau zat yang dicintai kan, kepada Allah itu zat yang dicintai. Ini kata Nabi nih ya. Kata Nabi nih. Jadi kalau kita cinta pada sesuatu, maka kita akan jadi budaknya. Nah, contoh kita cinta pada Allah kan, ya kita menjadi hamba. Kita itu rumasa, kalau bahasa sini itu rumasa ya. Rumasa, nyadar diri kalau rumasa itu ya. Nyadar diri bahwasanya kita itu sebagai hamba. Kita itu harus mencintai yang ngebuat kita. Gitu. Ya cara mencintainya itu mengualitaskan ibadah. Cuman ibadah juga harus disertai dengan belajar. Karena ada Kak Wendy yang orang itu ibadah terus tapi nggak mau belajar. Ini Itu juga salah itu ya berarti. salah. Menurut saya salah. Berarti emang harus seimbang harusnya kan. Seimbang. Ibadah dan belajar ya. Karena yang namanya belajar itu kan wajib juga. Wajib. Percuma kita sholat terus ya, tapi nggak mau belajar nih ya. Ngaji terus ya. Iya. Nggak mau belajar, maksudnya nggak mau belajar rukun sholat apa kan itu kan syarat sholat itu banyak. Iya. Al-Fatihah segala itu, rukun sholat itu. Kita Iya, harus tahu Al-Fatihah, I'tidal, tumanina segala itu semuanya. Tajwid juga kan ya. Nah iya, itu kan yang namanya belajar itu kan wajib, Iya. wajib. Nah kalau misalkan ibadahnya masih salah tapi tetap belajar itu bodoh yang dimaafu. Jadi bodoh itu ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Oh. Kalau bodohnya itu kita dalam keadaan belajar itu dimaafkan. Tapi kalau udah bodoh tetap ibadah tapi ya, tapi nggak mau belajar gitu, itu salah. Karena yang namanya belajar itu kan wajib. Berarti emang harus seimbang ya Harus antara seimbang. ibadah dan belajar ya. Sepakat kalau ini saya. Iya, karena dalam kitab Minhajul Muta'alim aja Imam Ghazali itu menjelaskan orang yang alim yang fasik itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah tapi nggak mau belajar, jahil. Ya maksud jahil itu nggak mau belajar di situ itu. Iya, iya. Mau belajar. Orang yang udah belajar itu udah dikatakan alim selama dia tidak mengatakan saya alim. Iya. Itu udah alim karena dia sudah mengetahui yang namanya belajar itu wajib. Iya. Seperti Iya. itu. Luar biasa nih pemaparannya nih, teman-teman Batat Podcast. Meskipun masih muda pemaparannya tuh luar biasa. Gitu. Nah, saya ingin bertanya lagi nih. Apakah suatu kegelisahan di diri kita nih itu salah satu bentuk
mungkin karena kita kurang dekat sama Allah apa gimana sih, A? Jadi dalam masalah gelisah itu manusia, ya namanya juga sifat manusiawi ya. Nggak mesti kita itu gelisah itu karena emang gak dekat sama Allah. Kadang-kadang kayak juga ada yang gelisah gitu. Cuman bedanya gelisahnya orang bodoh sama orang yang sudah belajar itu, sudah Berilmu pintar, ya. berilmu, itu beda gelisahnya. Makanya wali-wali atau kiai itu Iya. kalau gelisah itu tetap tenang. Masalah apapun berat itu tetap tenang. Seberat apapun masalah tetap tenang. Karena beliau-beliau itu ngaji, ya belajar gitu, belajar cara mengetahui sikapnya gimana. Karena sebuah masalah itu Kak Wendy menurut saya itu pada diri kita sendiri. Bagaimana kita mengendalikannya. Buktinya banyak kan orang-orang besar masalahnya besar, Iya. tapi bisa menghadapi. Karena dia tahu diri, dia tahu menerima diri sendiri, menerima diri sendiri. Bahwasanya oh saya ini seperti ini gitu, sikapnya harus seperti ini. Nah beda kalau gelisahnya orang yang tidak mau belajar, dia tidak akan tahu cara sikapnya gimana, Iya. gitu. Ya, nggak pernah bisa menyikapi ke Nah, depannya seperti apa gitu ya. Mungkin pasrah aja dengan Pasrah aja. keadaan gitu kan ya. Iya. Heeh. Jadi dalam masalah gelisah mah manusiawi itu mah. Manusiawi ya. Kiai juga mungkin gelisah, cuman caranya itu. Cara-caranya. Dia bisa menenangkan, beliau itu bisa menenangkan. Iya, ya. Karena tenang aja ada Allah gitu kan Ada ya. Allah. Ikhtiar aja ya kan ya. Kita tak harus ikhtiar juga itu. Betul. Sebenarnya kita nih boleh nggak sih bersedih? Bersedih. Boleh nggak kita? Jelas bersedih boleh. Boleh. Boleh lah. Justru malah dianjurkan itu dalam kitab talim ketika orang yang jahil yang nggak mau belajar itu tertawa terbahak-bahak, maksudnya ya senang-senang poya-poya lah, mabok-mabok gitu ya. Nah kita itu harus sedih malah, nggak boleh ikutan senang. Iya. Itu harus sedih, maksudnya ya Allah kalau kasihan amat gitu kan, kasihan. Kita itu harus kasihan juga sama orang seperti itu. Orang seperti itu jangan dimusuhi juga, Iya benar. karena dia juga sama makhluk Allah. Bahkan harus dibimbing Harus mungkin. bimbing, ya. harus diarahkan. Nah, kalau misalkan saya bertanya bersedih, pernah nggak bersedih? Jelas. Jelas. pertama kali mondok aja saya udah nangis. Nangis meskipun itu keinginan Keinginan saya sendiri pada. Saya dulu itu kan udah deh di sini dulu katanya, di rumah dulu supaya bisa apa-apanya gitu biar enak. Saya kan di pondok itu bukan hanya pengen belajar tentang ini kata Iya. saya. Karena berpengalaman kehidupan itu di pondok kan banyak hikmahnya juga. Iya benar. Ya, salah satunya kita itu bisa sosial segala. Kalau Banyak ya, kumpul teman-teman Kumpul temen. gitu kan, sosialisasi ya benar sepakat. berbicara segala itu kan perlu gitu. Ya. Kalau saya di rumah terus nanti kuper. Iya, Kurang pergaulan benar, itu. benar. Nah, kalau misalkan bersedih nih, apa sih yang biasa lakuin? Kalau saya kalau di pondok itu kalau bersedih biasanya saya ngapal gitu Ngapal. di masjid atau ya ziarah ke ke Mbah Abdul Karim gitu, ke guru saya. Saya curhat di situ seolah-olah beliau itu ada hadir di situ. Iya. Jadi saya itu curhat dalam hati, habis ziarah itu hati kenapa saya gelisah terus di pondok gitu kan. Iya. Saya seperti itu Seperti itu ya. gelisahnya. Gelisah sekali emang. Nah, kenapa sih Allah itu terkadang membuat kita bersedih itu kenapa? Mungkin gini, karena Gusti Allah itu saking sayang sama kita. Karena gini Kak Wendy, biasanya kalau orang udah senangnya itu udah lupa segalanya, Berlebihan. Berlebihan. Bahkan sampai melupakan Allah. iya, itu nanti akan lupa sama Allah. Iya, benar. Makanya kayak orang-orang alim segala kan ya, itu biasanya digoyang sama setan itu. Iya, benar. Lebih kuat godaannya. Iya, sepakat. Semakin tinggi pohon kan semakin banyak anginnya ya. Itu semakin goyang beliau itu. Makanya harus kuat. Makanya Gusti Allah itu memberi rasa sedih kita karena Gusti Allah itu sayang pada kita supaya kita itu ingat pada Allah. Iya. Karena kenikmatan dunia kan hanya sementara. Gitu, hanya sementara. Kekalnya itu di surga. Makanya kenapa kok maksiat enak-enak gitu ya? Karena itu gambaran di surga. Surga itu enak sekali. Apa-apanya enak. Cuman kalau di dunia itu kita harus menahan dulu. Karena kita pengen menikmatnya di surga nanti. Jadi jangan waktu butuhnya aja ya kita minta Allah. Kalau udah enaknya kita lupa gitu kan. Iya. Jangan begitu Biasanya ya. gitu. Ya kita ya namanya juga manusia itu jangan jadi bukan beban ya. Yang namanya juga manusia itu yang penting itu kita harus berusaha apanya. bener. Kalau masalah hasil itu Gusti Allah. Sepakat. Apa sih balasan untuk orang-orang yang bersabar nih atas ujian dari Allah? Balasannya itu sangat banyak. Jadi kan bersabar itu dilatih. Kayak saya di pondok itu berlatih sabar dan lain-lain lah. Itu supaya kita latihan, supaya kita tidak menjadi manusia yang kagetan. Maksudnya kan manusia itu kalau nggak punya ilmu kan kagetan, kalian dia nggak? Iya benar. Kagetan.
Kayak contoh kita nggak pernah diuji sabar, tiba-tiba udah punya istri segala itu diuji kesabaran kita, kaget akhirnya. Nah mumpung kita masih muda, kan masih muda itu kalau dalam taklim itu umur 20 sampai 40, kawin ini masih muda berarti. Masih muda. Jangan malamnya lebih muda. Bocil berarti. Iya. Iya. Saya ingin bertanya lagi nih, terakhir nih Ayah. Iya. Ciri-ciri Allah itu sudah cinta kepada kita tuh, contoh ciri-cirinya apa sih ya? Kalau ciri-cirinya tuh banyak sih, banyak. Ya kita diarahkan cinta pada Allah. Jadi Gusti Allah itu memberi harta dan ilmu ya kepada orang yang dicintai saja. Tapi Gusti Allah itu memberi harta saja ya, nggak ilmu itu kepada orang yang tidak dicintai. Tapi Gusti Allah tetap memberi. Gitu. Ya itulah, harta aja, dunia aja yang contoh dikasihkan. Iya orang Yahudi gitu kan ya. Ya. Itu kan dikasih cinta juga. Maksudnya nggak dikasih ilmu agama gitu. Ilmu agama. Gusti Allah itu semuanya sayang ke makhluknya. Ya. Yang nggak dicintainya aja ya itu dikasih. Maksudnya nggak dicintai itu nggak berarti Gusti Allah itu nggak mencintai secara ini. Bukan benci juga. Ya bukan. Ya. Karena ada prioritasnya gitu. Ya. Jadi kalau yang saya sampaikan dari awal sampai terakhir itu, saya hanya menyampaikan ilmu ya, bukan menyampaikan saya. Saya juga sambil belajar ini. Iya. Karena emang ada cerita sedikit ya. Ya, sok. Nyi Siti Robiah itu mengatakan kepada Syekh Hasan, dijawab sama Syekh Hasan Basri, khudhi bi ilmi wala tangzuri ila amali katanya. Ambillah ilmuku, jangan melihat amalku gitu. Maka nanti yang fauka, maka yang fauki, maka nanti ilmuku itu akan memberi manfaat. Ilmuku itu akan memberi manfaat kepadamu dan amalku tidak akan membahayakan kamu gitu. Jadi yang saya sampaikan hanya ilmu, bukan menyampaikan saya. Karena pribadi saya juga masih banyak yang belum mengamalkan, masih kekurangan, belum bisa mengamalkan yang saya tersebut. Gitu. Luar biasa. Tapi makasih nih udah memberikan sedikitnya ilmu nih. Kita jadi sharing, belajar ya. Jadi sharing. Saya juga banyak pemahaman, mungkin banyak ilmu yang ingin saya tahu nih. Ini informasi yang sangat luar biasa bagi saya gitu. Jadi makasih nih udah mau datang di Studi Banten Podcast ya. Di bulan Ramadan dengan kesibukan yang luar biasa, ibadahnya gitu kan ya. Makasih nih Oke, teman-teman Banten Podcast, sekian bincang-bincang bersama AA Maulana Abdurrahman terkait membahas meningkatkan kecintaan kita kepada Allah selama bulan Ramadan. Mari jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk meluruskan niat kita dan menggapai cintanya Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.